Puji nama Tuhan, Shalom, kita berjumpa kembali di bulan Agustus 2022, tepatnya hari Minggu 7 Agustus 2022. Pagi ini tema besar kita adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai menghampiri hadirat Tuhan bersama-sama dan kita dengarkan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 28 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku, selidiki batinku. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kita pujikan bersama, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku kita bersatu hati, kita berdoa bersama. Bapa, kami muliakan nama-Mu di pagi hari yang indah ini Bapa. Selidiki batinku, kami rindu menghampiri hadirat Tuhan lebih lagi. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Dan pagi hari ini, sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, sebagai bakti kami kepada Tuhan, kami bersama berkumpul untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasai hati kami. Nama yang agung, nama yang mulia, kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sorak-sorai karena hari ini kita melaksanakan ibadah dengan cuaca yang cukup cerah dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita.
Kita pujikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai dengan penuh sukacita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan buat kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita. Dan persembahan dan persepuluhan pagi hari ini dilandasi oleh firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Demikian firman Tuhan. "Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan dan persepuluhan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Bapa, saat Engkau menguji hati kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa memberikan hal-hal yang baik untuk setiap kami, sehingga kami boleh dimudahkan dalam kami berkarya, memenuhi kebutuhan kami. Dan saat ini Bapa, kami sungguh-sungguh dengan rela hati menyerahkannya kepada Tuhan sebagai bentuk ketaatan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kiranya segala sesuatu yang kami serahkan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Amin. Kebenaran yang memerdekakan. Itulah firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, yang sebentar lagi akan disampaikan hambanya Pendeta Diki Andreas. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Yesus kau sungguh baik, sebelum kita mendengarkan kebenarannya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
nyanyikan lagu ini dari atas. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Saya menyambut untuk kita semua selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki bulan yang baru yaitu bulan Agustus. Bulan di mana bangsa kita memperingati hari kemerdekaannya, hari pembebasan dari penjajahan. Dan kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan telah beri untuk bangsa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di rumah kita sudah pasang bendera? Saya berharap mari kita bersama-sama ikut merayakan, ya, bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan telah beri ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Saya memberi tema selama bulan ini berhubungan dengan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Kita akan banyak belajar tentang kemerdekaan secara rohani. Dan pagi ini, Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul khotbah saya yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup merdeka, itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Karena saya percaya Dia Tuhan yang baik, sehingga Dia mau untuk Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh hidup merdeka. Ya, saya percaya Tuhan nggak merancang kita hidup dalam belenggu ketakutan. Tuhan nggak merancang kita hidup dalam kekacauan. Tuhan nggak merancang kita hidup dalam kegelisahan setiap hari karena ada sesuatu yang kita sembunyikan atau karena ada dosa yang belum kita beresan yang membelenggu hidup kita. Oleh sebab itu pagi ini saya berdoa biarlah kebenaran yang Bapak Ibu dan saya akan pelajari pagi ini sungguh-sungguh memberi kemerdekaan buat kita. Sehingga kita merasa hidup kita plong, merasa lebih tenang, merasakan damai di hati kita ketika menjalani kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya percaya Tuhan menghendaki kita hidup dalam kemerdekaan, hidup bebas dari dosa. Ya, walaupun memang Bapak Ibu kita masih hidup di tengah dunia yang penuh dosa. Tapi saya percaya Tuhan mampu menolong kita. Ya, Tuhan mampu menolong kita untuk bebas dari ikatan setiap kebiasaan buruk, bebas dari belenggu ketakutan, bebas dari belenggu rasa bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kalau kita mau perhatikan sungguh-sungguh, sesungguhnya banyak orang tanpa ia sadari sesungguhnya ia hidup dalam perhambaan dosa. Ini seperti dalam pembacaan kita hari ini. Ketika Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Tapi apa jawab mereka? Kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa banyak orang
tanpa ia sadari sesungguhnya ia masih hidup dalam perhambaan dosa, dalam ikatan dosa. Umat Israel merasa kami nggak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin kau berkata kamu akan merdeka? Padahal yang Yesus maksudkan bahwa setiap manusia, setiap orang ada di dalam kekuasaan atau dalam perhambaan dosa dan harus dimerdekakan. Kenapa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena perhambaan dosa inilah yang membuat orang akhirnya tunduk kepada hukum dosa. Nggak bisa berkata tidak kepada dosa. Kenapa? Karena masih hamba dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan belajar untuk sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan. Untuk seseorang mampu berkata tidak kepada dosa. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa dengan hanya dengan tekad yang kuat. Dia harus terlebih dahulu dibebaskan dari perhambaan dosa tersebut. Dan siapakah yang mampu melepaskan kita dari perhambaan dosa? Jawabannya di dalam ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang mampu memerdekakan kita? Yaitu Yesus. Yesuslah yang mampu memerdekakan kita. Yesuslah kebenaran itu yang mampu memerdekakan Bapak Ibu dan saya dari perhambaan dosa. Pagi hari ini kita akan menjawab pertanyaan, bagaimana seseorang dapat mengalami kebenaran yang memerdekakan? Langkah pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk kita mengalami kemerdekaan secara rohani? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama yaitu dilihat ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari sini kita menyimpulkan bahwa langkah pertama untuk seseorang hidup dalam kemerdekaan yaitu mengetahui kebenaran. Kebenaran tentang apa Pak Pendeta? Kebenaran bahwa Yesus satu-satunya yang mampu memerdekakan kita, setiap manusia, dari perhambaan dosa. Nggak ada cara lain. Nggak ada yang mampu memberi kemerdekaan selain daripada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup. Seperti yang Alkitab kita katakan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, perhatikan ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran inilah yang menjadi alasan mengapa setiap kita harus memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Karena sekali lagi saya katakan, hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang mampu, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang di sekitar kita yang sesungguhnya masih menjadi tawanan dosa. Ada banyak orang di sekitar kita yang sesungguhnya masih buta secara rohani. Apa maksudnya Pak Pendeta buta secara rohani? Mereka nggak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebodohan. Contoh, ada banyak orang yang merasa ketika mereka melakukan kekerasan kepada kepercayaan lain, mereka berbuat bakti kepada Tuhannya. Ada juga yang berpikir dengan menyembah berhala, mereka berbuat bakti kepada Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena mereka masih buta secara rohani. Mereka nggak bisa membedakan antara kebenaran dan kebodohan. Dan ada juga Bapak Ibu Saudara orang-orang yang masih tertindas karena perhambaan dosa. Mau lepas dari perzinahan, nggak bisa. Mau lepas dari pornografi, nggak bisa. Mau lepas dari minum mabuk, tapi nggak sanggup, selalu jatuh kembali. Kenapa? Karena masih dalam tahanan kuasa jahat.
masih dalam penindasan kuasa dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mereka perlu tahu bahwa mereka perlu Yesus untuk bisa mengalami kemerdekaan, untuk bisa mengalami kelepasan, untuk bisa mengalami kebebasan. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk dunia bisa tahu tentang Yesus, perlu ada yang memberitakannya. Seperti yang Alkitab kita katakan. Dalam Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Orang-orang sekitar kita, mereka perlu tahu kebenaran. Mereka perlu tahu siapa Yesus, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bertugas. Kita, setiap kita perlu menyampaikan kabar baik ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika bulan ini kata merdeka akan banyak diperdengarkan oleh bangsa kita. Biarlah ini menjadi pengingat kita bahwa sesungguhnya setiap kita orang percaya harus menjadi pemberita kabar baik. Setiap kita orang percaya harus menjadi pemberita kabar kebebasan daripada Tuhan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ada yang lebih mengerikan dari sekedar perhambaan bangsa antar bangsa. Ada yang lebih mengerikan dari penindasan bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Yaitu apa? Yaitu perhambaan dosa. Yaitu apa? Yaitu penindasan dari kuasa iblis. Ini lebih mengerikan Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya mau katakan dunia perlu tahu tentang kebenaran. Dunia perlu tahu tentang Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan kemerdekaan dari perhambaan dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, langkah kedua bagaimana untuk seseorang bisa mengalami kemerdekaan secara rohani. Yang kedua selain mengetahui kebenaran, yaitu mempercayai kebenaran tersebut. Kita nggak cukup hanya sekedar tahu tentang kebenaran. Kita seseorang nggak cukup hanya tahu tentang Yesus. Bahkan apa? Karena banyak orang sebenarnya sudah tahu tentang kebenaran, sudah tahu tentang Yesus, tetapi tetap tidak mau mempercayainya. Seperti yang ditulis dalam pembacaan kita hari ini. Di ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, dikatakan apa? Banyak orang percaya kepadanya. Kalimat banyak orang percaya kepadanya. Ini menjelaskan, ini memberitahu kepada kita bahwa tidak semua orang percaya. Tidak semua orang percaya kepada Yesus. Karena dikatakan hanya banyak, nggak semua. Padahal Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami kemerdekaan secara rohani, kebebasan dari perhambaan dosa tidak cukup hanya tahu tentang Yesus. Tidak cukup hanya tahu tentang kebenaran, kita harus percaya kepada kebenaran tersebut. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Kita harus punya kerinduan, Bapak Ibu Saudara. Sampai seseorang yang kita beritakan tentang Yesus itu mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Betul, kita nggak boleh memaksa. Betul, tugas kita hanya memberitakan tentang Yesus. Dan selebihnya kita biarkan kuasa Roh Kudus bekerja. Tetapi yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti, jangan sampai kita hanya punya pemikiran yang penting gue udah pernah ngajak untuk percaya kepada Yesus. Yang penting gue pernah ngasih tahu. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya pengharapan. Kita harus punya pengharapan bahwa seseorang yang kita beritakan itu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Berita tentang Yesus harus disampaikan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus juga punya pengharapan. Kita harus terus berdoa untuk seseorang yang kita beritakan tentang kabar baik tentang Yesus itu mau mempercayai Yesus. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh mereka mengalami kemerdekaan. Karena untuk dimerdekakan tidak cukup hanya tahu, tapi sungguh-sungguh harus mempercayai. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana seseorang bisa mengalami kemerdekaan secara rohani? Bagaimana kita mengalami kebenaran yang memerdekakan?
Yang ketiga yaitu hidupilah kebenaran tersebut. Kita tidak cukup hanya tahu. Kita tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Kita harus hidupi kebenaran itu setiap harinya, Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Artinya, kita harus menghidupi kebenaran tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya bingung kenapa kok saya sudah rajin ke gereja, saya sudah menjadi Kristen yang lama, tapi kenapa kok saya merasakan hidup yang gak damai, hidup saya penuh dengan ketakutan, hidup saya hatinya gak tenang, saya merasa menjalani hidup kekristenan saya berat sekali. Coba cek, mungkin salah satunya Bapak Ibu dan saya tidak hidupi kebenaran tersebut. Karena saya percaya Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh menghidupi kebenaran tersebut, hatinya akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Dia akan hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita nggak bisa Bapak Ibu Saudara menikmati hidup atau kehidupan yang dimerdekakan oleh Tuhan ketika kita masih hidup dalam dosa. Ketika kita masih ada dosa yang kita sembunyikan. Ketika kita masih suka dengan kebiasaan buruk dan kita masih senang melakukannya. Nggak mungkin kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati tersebut. Karena dosa atau ketidaktaatan pasti akan mendatangkan hidup dalam ketakutan, hidup dalam tekanan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami tekanan. Mereka takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah satu hal yang perlu kita pahami. Bahwa sungguh-sungguh kita harus menghidupi kebenaran tersebut. Kita tidak cukup hanya tahu dan percaya. Bapak Ibu harus hidupi firman itu. Maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Kebenaran firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi, kebenaran akan mendatangkan hidup yang penuh damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sungguh-sungguh belajar pagi ini. Mari kita sampaikan kabar tentang keselamatan kepada orang lain. Supaya mereka tahu tentang kebenaran. Dan punyalah harapan untuk mereka sungguh-sungguh juga mau percaya kepada kebenaran tersebut. Percaya kepada Kristus. Dan biarlah kita juga yang memberitakan kebenaran itu sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati yang dari Tuhan. Hidup penuh damai. Hidup penuh dengan ketenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami diingatkan hanya Yesus yang sanggup memerdekakan setiap manusia dari perhambaan dosa. Bapa, kami mengerti ada banyak orang di sekitar kami yang tidak menyadari bahwa mereka sesungguhnya masih ada dalam perhambaan dosa. Mereka ditindas oleh kuasa si jahat. Mereka tidak bisa lepas. Dan ini menjadi tanggung jawab kami untuk mereka sungguh-sungguh tahu tentang kebenaran, tahu tentang Yesus, sehingga mereka sungguh-sungguh bisa menikmati hidup yang dimerdekakan. Tuhan tolong kami, supaya sungguh-sungguh kami menjadi alat Tuhan. Agar lewat hidup kami, ada banyak orang yang mendengar tentang Yesus, percaya kepada Yesus. Dan biarlah kami semua juga yang memberitakan tentang Yesus, kami hidupi kebenaran tersebut. Sehingga kami juga mengalami yang namanya kebebasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kalau ada di antara kami yang masih terikat oleh kuasa dosa,
yang masih terikat oleh kebiasaan buruk. Biarlah Tuhan tolong, biar pagi ini Kau melepaskan kami dari setiap kebiasaan buruk kami. Dan kami mau hidup taat. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, ketika kami taat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh menjadi pemberita kabar baik, menjadi pemberita kebebasan daripada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan telah kita dengarkan bersama. Mari kita meresponinya dengan memuji Tuhan bersama seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, kita lanjutkan aktivitas kita kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.